kerja sama lebih dari 10 negara. 10 negara ya. Dan kayak ratusan orang untuk nge-publish satu konsensus. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita kerja di tim ya berempat berlima kadang berantem gitu. Kalau misalkan hundred of people gimana caranya dapat mencapai konsensus, it's an art sih. Proses yang sangat kompleks ya. Lama repeat lagi gitu. Yes. Jadi membutuh kegigihan. Sabaran dan kegigihan gitu. Tapi selamat sore teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat datang di podcast sekitar kita. Kita bersama lagi, kita mulai podcast dengan saya Rauf dari Society of Renewable Energy. Mungkin mau sapa dulu, kita ada 2 narasumber. Mungkin pertama dari Magia. Halo Magia. Halo teman-teman. Sama satu lagi dari Alvar. Halo Alvar. Halo. Oke. Mungkin hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Topik yang sepertinya teman-teman sudah beberapa kali dengar, tapi mungkin kita akan membahas lebih mendalam mengenai B20, khususnya di B20 Energy Sustainability and Climate Task Force di tahun lalu yang diketuai sama Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin mau nanya dulu sih untuk ke Mbak Gia ya. Mungkin karena kita udah berapa kali ngobrol sama Alvar, mungkin Mbak Gia baru pertama kali datang ke sekitar kita. Mungkin boleh dong Mbak diceritakan kira-kira gimana sih bisa terjun ke dunia energi gitu. Ya. Oke, teman-teman, Rauf, sebenarnya perkenalkan dulu ya. Saya Gia, panjangnya Merdiani Agung Mokrobombang. Saat ini tuh saya di Pertamina di Research and Technology Innovation. Handlingnya dulu tuh sebenarnya couple of years ago aku handle mostly project-project ya renewables. Teman sekarang move ke strategic portfolio management lah di Research and Technology Innovation di Pertamina. Nah sebelumnya memang dari saat kuliah S1 aku ambil jurusannya bioengineering di ITB gitu. Jadi dari awal bikin tugas akhir itu udah ke arah biofuel gitu kan waktu itu biorefinery. Terus lanjut S2 di bidang sustainable energy di Imperial College London lewat PDP juga, and then baru balik ke Pertamina. Nah di Pertamina ini karena Research and Technology Innovation ini sebagai sort of think tank-nya lah ya gitu di dalam Pertamina. Jadi tahun lalu saat ada G20 gitu ya, ada B20, Direktur Utama Pertamina itu juga menjadi chair di dalam task force-nya yang di Sustainability and Climate, dan di situ juga kita support dalam role-nya Bu Dirut ya sebagai chair dalam task force. Makanya saya dan juga beberapa teman-teman di Pertamina maupun ada dari teman-teman di luar Pertamina juga yang involved gitu, mensupport di dalam pembentukan policy rekomendasi dan beberapa kegiatan lainnya tahun lalu. Wah, menarik perjalanan Mbak Gia. Mungkin nanti kita akan mendalam ya Mbak mengenai B20 policy paper. Yes. Tapi mungkin mau ke Alvar nih, kira-kira boleh nggak Alvar jelaskan konteks transisi energi secara keseluruhan apa sih? Dan mungkin gimana sih perannya negara G20 gitu? Kira-kira. Iya, jadi kalau konteks transisi energi kita sering bahas lah ya, bahwa emang sekarang kita beremisi, kegiatan ekonomi kita beremisi dan itu bermasalah gitu. Itu menyebabkan banyak bencana alam dan kerugian-kerugian lainnya, dan di mana kita itu berkewajiban untuk mereduksi emisi tersebut, jadi emisi CO2 atau metana dan berbagai emisi-emisi lainnya. Dan salah satu sumber emisi terbesar itu adalah dari energi sektor. Jadi ada beberapa source lah bagaimana memilah emisi, tapi most of them says that paling besar itu di energi, agrikultur, transportasi, dan lain-lain gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, negara-negara kan ada banyak di dunia ini, yang paling berkontribusi itu hanya sebagian kecil yang biasanya berkontribusi terhadap emisi, dan itu berbanding lurus terhadap kegiatan ekonomi. Semakin banyak kegiatan ekonomi, semakin banyak emisi. Jadi memang negara-negara yang kegiatan ekonomi paling banyak, which is G20 countries, bahkan itu memang mengemisikan gas rumah kaca paling besar, paling banyak. Dan makanya for the last years G20 mengadakan berbagai inisiatif gitu ya untuk mereka
bekerja sama untuk menurunkan emisi gimana caranya gitu. Jadi nggak cuma dari komitmen tapi dari actions juga dan lain-lain. Dan salah satunya ini B20. Jadi B20 itu payangannya Business 20. Bukan biodiesel 20%. Bukan. Mungkin teman-teman sering dengarkan B20, Iya. B20 ya. Iya, Ini itu ada it's juga. different. Ada juga. Itu inisiatifnya Ini satu Indonesia. inisiatifnya, betul. B20 itu Business 20. Ya. Nah mungkin nanti dia bisa jelasin juga hubungannya B20 dengan G20. Tapi ini menarik juga karena balik ke energi transisi nggak cuma dari government tapi dari bisnis juga, dari berbagai macam stakeholder tuh harus kerjasama semua. Mungkin dari tadi yang Alvar bilang, kalau untuk konteks transisi energi ini sangat butuh kolaborasi global gitu ya, dan butuh kolaborasi antar sektor juga. Mungkin mau tanya juga sih Mbak, kira-kira mungkin di G20-nya nih ngapain sih kira-kira? Kegiatan itu apa sih gitu, dan kenapa sih setiap tahun tuh ada conference, ada ketemu Berkumpul gitu ya. Nah, ini mungkin aku pengen nambahin dikit nih sampaikan Ya. Alvar tadi ya. Jadi memang kenapa negara G20 ini sangat-sangat impactful ya, kalau aku boleh bilang nih, terhadap transisi energi. Kan tadi Alvar juga menyampaikan ya bahwa majority dari energi itu kan consumer negara G20 ya. Ini kalau kita ada statistik sebenarnya secara GDP itu negara G20 itu takes up 85% dari GDP global. Di mana GDP ini kan indikator tingkat ekonomi ya dari negara tersebut. Tadi kita tahu nih kalau naiknya tingkat ekonomi tentunya pasti akan naik juga energy consumption gitu kan. Nah, ini kalau kita breakdown lagi ke dalam statistik itu sekitar 75% energy supply global itu dikonsumnya oleh negara G20. Nah, dengan energi yang tinggi tadi ya dikonsumsi gitu ya, demand-nya tinggi, tentunya implikasi negatifnya tadi kan disampaikan juga ya, itu adalah emisi. Yeah. Nah, how impactful are these G20 countries itu dia contribute sebesar 80% dari emisi global. Jadi makanya kenapa kebijakan gitu ya yang diambil atau yang didorong encourage oleh negara G20 ini akan sangat-sangat impactful. Bukan hanya bagi negara G20, tapi buat the whole inilah countries ya, buat globally gitu. Nah, tadi kalau kita tahu G20 ini mungkin teman-teman juga sering dengar ya, tahun lalu tuh banyak banner gitu kan G20 di mana-mana. Jadi G20 ini merupakan intergovernmental gitu ya. Jadi organization terdiri dari 19 negara plus satu EU ya, European Union, which is dalamnya ada beberapa negara di Eropa gitu kan. Nah, mereka ini memang setiap tahun berkumpul tuh ngapain gitu kan. Mereka itu membahas isu-isu global yang berkaitan dengan ekonomi, dengan ya climate change, termasuk tahun lalu juga mungkin 2 tahun sebelumnya juga banyak bahas tentang COVID-19 gitu kan, vaksinasi. Jadi hal-hal yang isu-isu global itu dibahas oleh negara G20. Karena they are that powerful lah ya kasarnya ya untuk driving all the policy lah globally gitu. Nah, dari situ tiap mereka berkumpul, cuman yang menarik, ini mungkin teman-teman juga ini sedikit fun fact ya, di G20 itu mereka nggak punya sekretariat seperti kayak UN dan FCCC gitu kan. Mereka itu bentuk continuity-nya dan juga leadership-nya itu melalui troika. Jadi presiden tahun ini, presiden tahun lalu, dan presiden tahun depan. Itu biasanya 3 negara itu ya hostingnya itu mereka tetap ikut gitu untuk memastikan continuity. Jadi kebijakannya hopefully itu nggak berhenti cuma di tahun ini gitu kan, kayak tahun lalu di Indonesia aja. Hopefully juga tahun depan, which is tahun ini 2023 hostnya dari India, mereka akan tetap juga nih support dan mereka juga melanjutkan apa udah kita canangkan gitu ya, udah kita formulasikan dalam policy recommendation gitu. Nah, jadi di dalam G20 itu adalah government isinya, tapi mereka nggak bekerja sendiri tentunya ya, karena kan butuh input dari stakeholder lain. Nah, itu ada namanya engagement group. Engagement group ini non-government, dia forum, dialog forum. Salah satunya adalah Business 20 tadi yang Alvar sampaikan. Jadi selain Business 20 ada juga Think Tank 20, ada Youth 20 juga buat teman-teman anak-anak muda bisa juga terlibat di dalam Youth 20, ada Science 20 dan 2020 lainnya. Gitu. Jadi mereka tuh gathering input bukan hanya dari point of view pemerintah, tapi juga point of view dari seluruh stakeholders ya, sekian bisnis. Ya Mbak, ya mungkin tadi banyak ya 2020 dan 2020 lainnya ya. Baik banget. Kita udah nggak 20 tapi saya Udah. Kalau Raul masih. Kalau Raul masih, ya, Raul aku kebetulan masih. masih 20-an Mbak. Iya. Jadi, ya mungkin tadi udah dijelasin secara konteks secara keseluruhan, tapi mungkin kira-kira di B20-nya sih, di B20 itu ada apa aja sih Mbak kira-kira? Di B20 ya. Jadi B20 ini kan tadi Business 20 ya. Dia itu merupakan forum dialog
bagi pelaku usaha gitu ya, companies gitu, termasuk organization itu yang nantinya akan memberikan input gitu kepada G20 leaders, which is adalah dari government. Nah di dalam Business 20 yang tahun lalu nih kita sebagai host gitu ya Indonesia, kita juga menjadi chair, tadi saya sampaikan Direktur Utama Pertamina gitu menjadi chair dalam satu task force-nya. Nah dalam G20 sebenarnya ada banyak task force. Jadi dalam G20 itu mereka membahas beberapa isu yang dibagi menjadi beberapa kelompok kerja lah ya. Kalau kita biasanya nih anak-anak kuliah gitu kan bikin kelompok-kelompok kerja disebut dengan task force. Satunya adalah Task Force Energy Sustainability and Climate tadi ya. Itu ada Direktur Utama Pertamina sebagai chairnya tahun lalu. Tapi again kita nggak bisa kerja sendiri, tadi juga sampaikan ya. Jadi kita tetap disupport oleh namanya co-chair. Co-chair ini adalah business leader dari negara G20. Jadi yang merepresentasikan region. Kita disupport juga dari Eropa, dan dari China, dari Middle East, termasuk dari Brazil, US, semua juga mensupport di situ sebagai co-chair. Kita ada 8 co-chairs tahun lalu. Terus juga kita disupport oleh 152 member. Membernya ini adalah juga company-company pelaku usaha dari negara G20 dari 25 negara. Jadi termasuk negara-negara Eropa ya. Tadi kita sampaikan ada European Union di 25 negara dan juga disupport oleh knowledge partner tentunya. Ini ada consultant, kita knowledge partner dan juga mensupport dalam kita memformulasikan policy recommendation dan juga kegiatan-kegiatan di dalam B20 maupun di dalam task force-nya. Ya. Mungkin ya menarik ya Mbak. Jadi kalau G20 itu mungkin di level negara. Level negara, betul. Ini kalau B20 level bisnis. Level gitu. bisnis, Jadi perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN, baik itu swasta, private sector, dan segala macam itu semua berkumpul dan ya mencoba memajukan ekonomi di seluruh dunia gitu kan. Nah, mungkin tadi udah disinggung juga Mbak mengenai Energy Sustainability and Climate Task Force. Nah ini kayaknya akan menjadi pokok bahasan kita hari ini gitu kan. Jadi ini mungkin teman-teman kita udah ada policy paper ini di sini udah berjumlah 100-an halaman. Nanti silakan dibaca. Silakan nanti. Pengantar tidur. Iya, ini lumayan buat sebelum tidur kan buat ngantuk. Jadi nanti nanti kita akan masukkan ini ke dalam link. Jadi buat teman-teman yang pengen baca kepo gitu kan. Cuman ya mungkin Bagia juga sangat dekat dengan si task force ya. yang sangat terlibat. Ini Bagia ini PMO ya. Iya, PMO. Waduh, ya kebetulan kita dapat kesempatan buat support, jadi kita involve a lot ya. Alfred juga knowledge partner tadi kita sampaikan. Jadi kita berdua inilah working a lot. Ya. Jadi ya sih sebenarnya pengen tanya lebih mendalam mengenai si task force itu. Si task force kan kalau nggak salah selain policy paper juga ada beberapa output yang lain gitu kan. Betul. Mungkin salah satu yang besar ini. Cuman mungkin boleh dijelasin nggak? Mungkin dari Bagia ada outputs kira-kira ada apa aja sih gitu. Sebelum kita dalam policy paper. Yes, jadi memang di dalam BTTF tadi ya Task Force and Sustainability and Climate itu kita ada beberapa output yang kita deliver ya ke dalam G20. Jadi yang pertama adalah policy recommendations, which is adalah buku tebal ini ya teman-teman, ini dalam bentuk policy paper, dalam policy recommendations. Nah, bikin policy paper ini juga sebenarnya nggak gampang ya, Rauf ya, dan teman-teman nih kita berdua menjadi saksi selama setahun kemarin itu is a long process gitu kan, karena kita tuh harus menggather dan kita harus membuat policy ini itu bisa inklusif bagi negara tidak hanya Indonesia gitu kan, tapi juga bagi negara maju, negara berkembang. Jadi it's quite challenging gitu ya, gimana kita bisa gather all the input. Jadi kita tuh tiap bulan minimal 2-3 kali lah kita ada diskusi dengan co-chairs one-on-one gitu. Kita menangkap apa sih isunya bagi pelaku usaha di Cina gitu ya. Mereka butuh apa sih gitu. Mereka butuh policy apa sih yang bisa meningkatkan ekosistem misalnya gitu ya, untuk pelaku usaha di sana lebih menggunakan energi terbarukan. Kita juga menangkap isu mungkin di Brazil, di Middle East gitu, dan tiap negara kan punya kepentingan yang beda ya, punya prioritas yang berbeda. Jadi ini yang menjadi challenge 1 tahun kemarin itu kita meeting berkali-kali gitu ya, dengan co-chairs, dengan member juga, setiap bulan kita diskusi. Terus juga saya itu kita juga menggather inputs dari stakeholders lain, dari kementerian juga, termasuk dari organization, dengan international organization. Kita juga coba tangkap sebenarnya seperti apa sih view-nya dari pihak ketiga lah, kita sebut bilang ya, ini international organization seperti apa, trennya segala macam. Jadi it's a long process untuk menghasilkan policy recommendations. Jadi ini adalah satu
output yang kita hasilkan teman-teman yang kita udah deliver juga ke dalam G20 tahun lalu ya di dalam G20 Summit. Selain itu juga kita harapannya nih sebagai bisnis representatif ya dalam G20 itu kita nggak mau cuma nulis-nulis aja gitu kan kayak bikin tugas akhir kan. Kita maunya walk the talk nih. Kita nggak cuma ngomong-ngomong bikin policy A B C D dong. Kita mau juga what can we do gitu kan. Yang realnya apa nih gitu sebagai pelaku usaha. Nah ini yang kita sebut dengan business action. Jadi tahun lalu juga kita ada beberapa inisiatif business action di mana ini merupakan real kita menjadi katalis untuk kerjasama dari berbagai perusahaan gitu ya tentunya di dalam bidang energi terbarukan lah ya low carbon ya, untuk mendukung dekarbonisasi. Jadi tahun lalu kita bikin beberapa forum, kita mempertemukan nih company dari US, company dari Eropa, company dari Indonesia, kita pertemukan lo butuhnya apa gitu kan Indonesia nih, nanti dari Eropa apa yang lo bisa support gitu. Jadi itu yang kita menjadi peran besar kita dalam business action, kita menjadi katalis kerjasama. Tahun lalu kita udah bikin sekitar 37 partnership dengan representatif dari 11 negara pelaku usahanya. Jadi it's quite inilah kita cukup achieve a lot gitu ya tahun lalu untuk business action. Harapannya ini business action bisa terus berlanjut juga. Jadi bukan cuman tahun kemarin kita pertemukan kita jodohkan kita sebagai kayak dating apps-nya gitu kan, mempertemukan dua company, mempertemukan antara mungkin ada bank di sana yang mereka mau nyari project-project renewables, ada company di Indonesia yang nyari pendanaan, itu yang kita pertemukan. Nah harapannya ini juga tahun ini terus kedepannya juga bisa terus dipantau gitu ya, bisa terus dilanjutkan lagi, jadi sampai benar-benar real project itu jadi, itu tereksekusi gitu kan. Itu output yang kedua, kita sebagai katalis untuk business action. Yang ketiga juga kita harapannya tadi selain kita hasilkan policy paper, kita menjadi katalis kerjasama ya, jadi sebagai Cupid-nya gitu kan, kita juga ada menghasilkan legacy. Legacy ini open juga for public, teman-teman juga bisa akses. Jadi di sini kita bikin namanya Carbon Center of Excellence. HARA, Carbon Center of Excellence ini kita sebut dengan Carbon COE, teman-teman. Ini adalah platform untuk sharing knowledge terkait carbon market, gitu ya, termasuk carbon regulation di tiap-tiap negara, dan juga sharing best practice dari company-company yang udah duluan nih. Mereka udah jualan carbon credit, mereka udah implementasi di negaranya. Jadi harapannya dengan Carbon COE ini, pelaku usaha mungkin di Indonesia gitu ya, ada beberapa yang belum mungkin aware apa sih carbon credit, apa sih carbon market, how it works gitu kan. Kalau misalnya mereka mau invest di negara lain, itu kebijakan karbonnya seperti apa. Nah harapannya dengan platform ini itu bisa menjadi knowledge center lah bagi pelaku usaha lain. Jadi tidak hanya company-company tertentu yang bisa access the knowledge gitu, yang bisa tahu how it works, tapi juga kita berbagi informasi dan knowledge ke seluruh pelaku usaha gitu. Ini open for public juga kerjasama dengan Bloomberg untuk bikin platform ini. Nanti kita bisa put juga mungkin kalau ini ya linknya teman-teman bisa akses, bisa lihat. Itu ada beberapa story sharing gitu, ada beberapa company juga. Jadi ya itu harapannya legacy ini bisa terus continue gitu ya, walaupun udah selesai kita presidensi tapi udah ada platformnya, teman-teman bisa akses, bisa lihat pelaku usaha lain dan bisa terus berkembang lah tahun-tahun depan. Jadi menarik, sebenarnya skopnya luas banget tuh. Jadi, Kelihatannya cuma buku ya dari, itu ya. Sebenarnya dari buku turun ke lapangan gimana Betul. bisa terjun dan menjadi solusi beneran gitu ya. Yes. Terus gimana bisa bertahan nanti selanjutnya. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu sudah mendapat gambaran mengenai G20 dan B20. Mungkin kita akan break dulu untuk nanti kita akan deep dive mengenai B20 policy paper. Oke, teman-teman balik lagi dengan sekitar kita. Tadi percakapan sudah lumayan panjang mengenai G20 dan B20. Tapi mungkin mau nanya ke Alvan nih. Kira-kira sebenarnya policy paper ini outputnya apa sih? Buat apa sih sebenarnya kita bikin ratus-ratus halaman ini? Ngapain gitu? Capek-capek. Jadi policy paper ini didevelop untuk memberikan input ke G20, G20 committees kan. Karena ini adalah sudut pandang dari bisnis. Jadi kan bisnis pada akhirnya yang menjalankan project, yang menjalankan semua aktivitas itu. Dan ini menurut bisnis ini adalah topik-topik yang penting yang perlu diaddress oleh governments dan public policy. Nah, jadi kemarin kita mendevelop policy paper ini take into account
sudut pandang dari berbagai prioritas negara. Maka itu kan ada 20 countries member, dan kita juga tadi sebut dia juga ada lebih dari 100 members, co-chairs juga ada dari seluruh penjuru dunia, dan di mana ada 3 rekomendasi yang kita berikan ke G20 countries. Dan di bawah rekomendasi itu ada policy action. Jadi specifically apa dari rekomendasi itu yang kita perlu work on. Nah, ada 3. Yang pertama mungkin high level aja dibahas. Jadi yang pertama itu adalah gimana caranya kita accelerate, mempercepat transisi ke sustainable energy use. Dan kata kuncinya adalah mengurangi carbon intensity. Jadi bagaimana kita tetap menggunakan energi gitu kan untuk kehidupan kita sehari-hari, tapi kita mengurangi emisi karbonnya. Gitu. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah gimana caranya kita transisi energi, tapi just orderly and affordable. Jadi kata kuncinya 3 itu, dimana kita nggak boleh bertransisi energi tanpa melihat kondisi saat ini dan challenges-nya juga, terutama di developing countries, di mana developing countries masih mengedepankan kemajuan ekonomi, seperti misalkan Indonesia. Kita lagi aim for GDP growth. Gimana caranya kita transisi tapi tetap mengedepankan GDP growth. Dan juga ada berbagai negara bahkan yang masih combat poverty. Gimana caranya mereka combat poverty tapi juga transisi. Nomor 2. Nah, yang terakhir lebih ke consumer access. Jadi kita kan udah punya nih, misalkan kita udah punya energi bersih dan juga udah punya infrastrukturnya, tapi bagaimana kita nge-build, kita bikin bahwa konsumer seperti kita ini memakai teknologi tersebut. Dan konsumer ini nggak cuma kita, tapi juga bisnis lain gitu. Jadi kalau misalkan B2B business, berarti customer-nya bisnis juga. Bagaimana mereka bisa menggunakan clean modern energy. 3 itu sih. Dan di bawah itu banyak nih policy action. Jadi mungkin kita bisa diskusi yang menarik. Saya balikin ke Rauf lagi nanti. Soalnya banyak banget kan. Kalau misalnya kita diskusi semua nggak bakal selesai sejam juga. Ya bahkan ini mungkin nggak ada di sini ya, tapi sebenarnya nih B20 policy paper nih ini sebenarnya short versionnya kan. Ini yang long versionnya ada juga. Short version nih. Ini makanya udah direduksi. Konsumernya udah short version. Long versionnya berapa tuh? 200 lebih. Nah, mungkin sebelum kita membedah lebih dalam ya mengenai tadi rekomendasi yang sudah disampaikan sama Alvar, mungkin mau nanya ke Mbak Gia sih, Mbak. Kan tadi Mbak Gia sebagai PMO ya untuk task force ini. Gimana sih secara logistik tuh gimana sih membentuk policy paper ini? Gimana ini kayaknya kompleks gitu ya. Iya. Dalam untuk ini memang terlihatnya seperti gampang gitu ya menulis gitu ya. Tapi sebenarnya it's not easy gitu tadi yang saya sampaikan ya. Karena kita tadi punya 8 co-chairs. Itu dari company yang beda industrinya. Ada yang dari mining, ada yang dari sektor bioenergi, ada yang sektor renewables, ada yang mungkin masih juga heavily di oil and gas gitu ya. Itu dari berbagai negara. Ditambah kita punya 152 member di dalam task force gitu kan, yang tiap company itu tiap negara itu punya beda visi gitu kan. Nah, jadi secara logistically speaking itu kita setiap bulan itu kita punya meeting namanya task force meeting. Itu biasa di akhir bulan untuk task force meeting mempertemukan chair, co-chair saja ada 8 plus 152 members. Online semua Mbak ya? Online semua. Untungnya tahun lalu kita online ya. Jadi masih logistiknya masih gampang, kita online tiap sebulan sekali. Jadi setelah kita meeting nih, let's say Januari kita meeting ya. After meeting kita gather all the input gitu ya. Kita bahkan mencapai 600 input yang kita terima untuk bikin satu buku ini, teman-teman. Kita ada 600 komen lebih bahkan yang kita terima ya. Jadi yang kita lihat nih input dari company A, dikasih inputnya apa nih gitu kan, company B apa, dari co-chairs apa. Tiap bulan kita gather all the input and then kita sesuaikan gitu ya. Kita coba masukkan di mana kita make this policy itu menjadi consensus view lah dari all the co-chairs dan juga dari members gitu kan. And then udah kita revise ya, kita tambahkan, kita integrasikan berbagai input. Kita bulan depan ketemu lagi. Jadi kita tiap bulan ada iterasi seperti itu sampai kita benar-benar find the final policy yang dilihat dari co-chairs maupun dari members ini cukup merepresentasikan. Tadi yang disampaikan Alvar ya.
ini adalah kebijakan-kebijakan yang kita lihat penting, terutama dari pelaku usaha gitu kan. Yang kita lihat ini kebijakan ini bisa menjadi enabler bagi ekosistem industri gitu ya, untuk kita bertransisi gitu. Tidak hanya mungkin sektor tertentu ya, misalnya tidak hanya dari mining misalnya hard to abate sektor, tidak hanya dari misalnya Pertamina gitu ya, yang sebagai oil and gas, tapi juga seluruh sektor industri itu bisa apply dan adopt this kebijakan gitu, sehingga membantu mereka mempercepat transisi energi. Jadi kita mungkin ada beberapa kali kita rapat ya, kita meeting dengan stakeholder juga, dengan kementerian juga. Jadi after kita meeting dengan tim di dalam task force, kita juga alignment lagi dengan kementerian, dengan G20, karena tentunya kita nggak mau kebijakan yang kita put di sini itu nggak sejalan dengan prioritasnya dari Indonesia, gitu kan? Karena kita mau make sure ini juga align nih dengan message besar yang dibawa oleh kementerian, gitu kan, oleh government. Jadi ya, that's the logistically prosesnya seperti itu. Kita meeting lah pokoknya kegiatannya, dan menulis. dan ini kalau gue pribadi sih pengalaman pertama kerja sama lebih dari 10 negara ya. Kayak ratusan orang untuk nge-publish satu konsensus, which is susah banget. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita kerja di tim aja berempat berlima kadang berantem gitu. Kalau misalkan ratusan people, gimana caranya dapat mencapai konsensus, it's an art sih menurut gua. Dan with the help of and with the ability of the co-chairs, pemimpin yang kemarin di B20 dan juga Bu Nika sebagai CEO Pertamina kemarin jadi chair gitu ya. Itu benar-benar ya, I think kita juga bertiga belajar bareng juga. Learning by doing ya. Gimana caranya sih kita nge-publish ini gitu. Betul. Memang proses yang sangat kompleks ya, dan lama, dan ya repeat lagi gitu. Jadi, memang butuh kesabaran dan kegigihan gitu, tapi dan kejelian loh, karena every word itu bahkan di komen. Contoh kita di sini bahas ya, phasing out coal. Kita awal kita putih phasing out ya, and then some countries gitu ya, beberapa company juga kasih input, hey, we're not agree with phasing out wordingnya, kita maunya phasing down gitu, karena mungkin cuma satu kata doang. Satu kata itu bisa kita beberapa kali back and forth confirm lagi gitu. Hey, is it okay? Is it reflecting gitu kan your priorities di negara kamu, di negara kita. Jadi ya itu, even word by wordnya kita harus kayak pay attention gitu what to put. Tapi ya mudah-mudahan dengan hard work yang sudah dituangkan, mudah-mudahan sudah semua worth it ya. Oke. Mungkin mau balik lagi ke Alvar ya, tadi Alvar udah sampaikan juga tentang 3 rekomendasi. Mungkin yang pertama tentang global cooperation, yang kedua buat just and affordable energy transition, dan yang terakhir buat clean and modern energy untuk di consumer level ini kayak gimana. Tapi mungkin tadi juga dijelasin sama Alvar, ada beberapa policy action ya, Alvar. Mungkin boleh nggak sih kayak dari yang 3 ini, apa sih main points-nya dari policy action tersebut? Jadi kalau misalkan yang pertama itu kan transisi energi, jadi lebih ke infrastruktur. Itu ada beberapa policy action yang sangat penting. Yang pertama adalah energy efficiency. Jadi bagaimana kita mengurangi pemakaian energi, tapi nggak semua kegiatan tetap berjalan. Jadi misalkan kita ganti dari mulai di industri standar gitu, pakai infrastruktur A yang tadinya efisiensinya rendah jadi efisiensi tinggi. Itu penting karena itu pilar pertama dari dekarbonisasi, mengurangi pemakaiannya dulu. Terus ada juga yang mengenai phasing out coal tadi, batu bara sebagai salah satu emisi kontributor emisi terbesar, itu kan pelan-pelan harus diganti dengan renewable energy. Nah itu salah satu policy action-nya juga tuh. Dan itu juga yang paling penting, ini ada kata yang paling penting yang kita tambahkan karena semua orang harus minta tambahin adalah according to national circumstances. Jadi nggak bisa satu negara yang memang bergantung banget sama coal tiba-tiba ganti langsung. Dan timeline-nya beda-beda kan. Misalkan Indonesia kita lifetime asset coal-nya berapa, tapi di US misalkan bisa lebih cepat di phase out-nya. Itu penting tuh, ada beberapa kata-kata kunci seperti itu. Ada juga hard to abate sectors, jadi dari segi heavy industry kayak industri steel, semen, petrochemical,
terus misalkan pesawat terbang itu masih susah banget di dekarbonisasi. Iya. Dan itu gimana caranya kita nge-push teknologi-teknologi baru seperti misalkan biofuel, hidrogen dan lain. Kemudian ada juga ada 2 enabler lainnya, yaitu financing. Bagaimana kita mendanai lah transisi ini. Dan yang kedua, inovasi teknologi yang kita perlu terus push, terutama di developed countries sebagai pemegang ekonomi terbesar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi just affordable transition, ya tentunya kita harus memperhatikan segala aspek dari kehidupan ya, dari level ekonomi yang bawah, yang menengah, dan yang ke atas itu memang perlu timeline-nya masing-masing. Jadi di sini kita deskripsikan sebenarnya siapa yang pertama harus maju, yang kedua siapa, yang ketiga siapa gitu. Jadi ini kita bikin timeline. Kita juga bilang bahwa nggak cuma bisnis besar, tapi bisnis kecil seperti small medium enterprises juga harus dilibatkan. Juga human capital. Jadi kayak misalkan kita di SRE kita mencoba untuk improve awareness, understanding human capital ability dari sustainability based education, itu juga kita tulis di sini juga. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting itu adalah ini agak spesifik ya, tapi practices atau kegiatan-kegiatan mining untuk mineral-mineral beresensi untuk energi transisi seperti baterai. Itu kan perlu banyak banget nanti kita mineral-mineralnya, dan itu benar-benar harus dikerjakan dengan sustainable. Jadi itulah yang just affordable transition. Dan yang terakhir yang consumer level access, lebih ke bagaimana kita deploy teknologi-teknologi electricity dan renewable ini ke off-grid community yang di luar dari grid, dan juga teknologi-teknologi lainnya juga yang mempercepat energi transisi di desa-desa gitu. Juga ke rumah-rumah tangga dan ke bisnis-bisnis kecil, misalkan kayak di restoran-restoran kecil di daerah-daerah, bagaimana dia mengadopsi misalkan electric stoves, jadi nggak pakai gas, pakai elektrik. Itu juga perlu dibantu. Makanya kita tulis ini perlu dibantu juga households dan MSME gitu, small medium enterprises. Dan yang terakhir adalah mengadres ada berbagai affordability barriers di negara-negara berkembang. Itu perlu di-address juga, seperti di Indonesia misalkan. Kita juga perlu bantuan dari negara-negara yang develop. Bagaimana kita mengalokasikan itu. Gitu. Jadi itu high level summary-nya. Detailnya teman-teman bisa baca semua di sini. Dan ya sangat menarik sebenarnya kalau kita bedah satu-satu. Oke, thank you Fat. Jadi ya kayaknya tadi menarik dan juga mendalam ya teman-teman gitu. Mungkin tadi ada beberapa keywords yang kayaknya dari penjelasan Over tuh pengen aku coba highlight. Mungkin yang pertama itu dari segi MC carbon, yang kedua dari just orderly and affordable transition, yang ketiga MSMEs, dan terakhir local culture gitu. Nah mungkin kita udah tahu banyak ya. Mungkin nanti bagi sama Over boleh tambahkan kalau emisi karbon tuh emang secara luas itu memang mempengaruhi keseharian kita, dan sumbernya itu beragam gitu kan, dari industri, dari konsumer dan lain-lain. Mungkin kalau untuk emisi karbon kira-kira apa nih yang menurut policy paper ini bisa kita tekan gitu untuk gimana sih cara menekan carbon emissions gitu. Ini dari Magia. Ya, kalau menekan carbon emission sebenarnya, I would say sebetulnya di dalam policy rekomendasi 1 ini dia udah put highlight ya. Karena tadi akan menyampaikan gimana kita menekan carbon intensity. Carbon intensity. Jadi kalau menurutku sih mungkin yang pertama memang pilar yang paling gampang kita sebutnya mungkin no regret ya, itu adalah tadi energy efficiency. Jadi itu yang pilar menurut saya significantly gitu kan, mengurangi konsumsi energi gitu kan, jadi mengurangi carbon intensity tapi untuk menghasilkan outcome yang sama gitu. Nah kalau dari sisi pelaku usaha gitu ya, kalau kita cerita sebenarnya di Pertamina, karena di Pertamina ya kita pun lagi highlighting a lot energy efficiency gitu ya. Jadi di kilang-kilang kita itu kan energy extensive banget ya kegiatannya gitu kan, butuh
energi yang besar, baik itu powernya untuk running semualah unit-unitnya gitu kan. Ini yang kita coba tingkatin juga nih, energy efficiency. Jadi salah satu pilar besar dekarbonisasi tadi mengurangi emisi karbon adalah energy efficiency. Dan itu bisa diterapkan di seluruh industri sebenarnya. Tidak hanya di Pertamina ya sebagai oil and gas, di industri lain pun bisa gitu kan, di mining gitu, dan di seluruh bahkan tadi ya pelaku-pelaku usaha semua itu bisa melakukan energy efficiency. Bahkan kita gitu sebagai konsumen kita bisa melakukan energy efficiency gitu kan sebenarnya dengan mengurangi penggunaan energi yang besar gitu, mengurangi carbon footprint kita gitu kan, mematikan lampu yang nggak kepake gitu kan, cabut colokan, as simple as that, itu udah meningkatkan energy efficiency kita as a person gitu ya, mengurangi carbon footprint. Yang kedua tentunya tadi dengan kita mengurangi fossil fuels, kita mencari penggantinya gitu kan dengan renewables gitu. Nah kalau aku ini bicara inilah case study lah ya di Pertamina, ini yang kita lakukan juga sebenarnya di dalam feedstock kilang kita gitu. Jadi kita sama ini pakai oil gitu kan, oil and gas gitu ya, kita olah. Kita lagi coba transisi juga mencari apa nih sumber feedstock lain gitu kan. One of the options adalah bioenergy gitu kan. Karena kita di Indonesia kita punya huge resources dari bioenergy gitu kan, biomass, tanam-tanaman itu banyak banget, terutama palm oil. Nah ini yang kita lagi coba masukkan juga ke dalam proses bisnis kita saat ini. Gimana kita switching gitu dari fossil fuels yang kita lakukan selama ini gitu ya, business as usual, kita cari what's the other options yang lebih sustainable, yang lebih renewable gitu. Nah kita sekarang udah mengolah juga ya, contohnya juga sekarang udah ada biodiesel gitu kan, itu juga udah mengolah dari crude palm oil menjadi green diesel. Jadi ini adalah aksi realnya gitu dari policy rekomendasi ini untuk mengurangi emisi karbon. I think that rest of the inilah beberapa case study-nya ya. Okay. Thanks, Mbak. Terus mungkin dari segi just and affordable and orderly transition itu, mungkin dari Alvar, mungkin ini term yang masih baru itu. Apa sih, what does that mean, dan apa sih yang menjadi fokus areas dari si just orderly and affordable transition? Mungkin kata kuncinya adalah leaving no one behind. Jadi kita nggak boleh meninggalkan pihak apapun dalam energi transisi ini. Dari segi kelompok masyarakat, dari segi industri, dan dari segi apapun aspek itu. Jadi making sure semuanya itu bergerak dalam phase yang sesuai masing-masing gitu. Dan sebagai contohnya apa? Misalkan, sebagai contohnya adalah workforce, gitu kan. Workforce itu harus, misalkan kita mau tutup PLTU, buka pembangkit listrik renewables. Nah, kita harus pikirkan juga sebenarnya orang-orang yang di PLTU ini nanti retrainingnya seperti apa, reskillingnya seperti apa, dan nanti mau dikemanain gitu kan. Jadi itu penting banget juga di, misalkan angle lainnya adalah di desa-desa. Kalau misalkan ada kelompok petani yang benar-benar bergantung dari fossil fuel untuk produksi pangannya mereka, nah itu berarti supportnya harus lebih ke mereka. Jadi kita nggak serta-merta bisa meninggalkan kelompok-kelompok ini. Kelompok-kelompok ini tuh nggak bisa ditinggalkan, dan kita harus sama-sama support. Makanya support balancing ke berbagai macam stakeholder itu penting banget. Itu sih. Dan kayaknya di Indonesia juga salah satu fokusnya sekarang ini ya. Bahkan ada fund juga, just transition fund untuk phasing out coal yang sekarang lagi dikerjakan Kemenko Marves juga. Itu fokusnya ke sini. Ya, I think cukup menarik sih itu. Mungkin berhubungan juga ya sama melibatkan benar-benar semua lapisan gitu ya. Termasuk tadi MSMEs juga kan ya. Mungkin boleh nggak Mbak, mungkin kalau ada case tadi tentang MSMEs, apa sih perannya untuk MSME? Iya, menarik sih UMKM ini ya, karena kalau kita lihat di Indonesia ya, mungkin di beberapa negara developing countries saya juga punya case yang sama ya. Karena di Indonesia tuh kita I think sekitar 60% itu ekonomi kita tuh dikontribusi dari UMKM. Makanya kita nggak bisa, tadi Alva sampaikan ya, no one left behind gitu. Jadi nggak bisa nih cuman perusahaan-perusahaan besar aja yang pakai energi terbarukan gitu kan. Tapi ini UMKM yang mungkin mereka dari sisi affordability belum mampu ya untuk
bertransisi gitu ya karena mungkin harga lebih tinggi, itu harus kita gandeng juga. Nah, how to do it sebenarnya adalah dengan kita mengintegrasikan UMKM ini ke dalam supply chain di dalam industri gitu ya. Contoh case study-nya adalah di Pertamina ini sekarang kita lagi kerja juga itu project bioetanol gitu ya, bioetanol. Nah, ini bioetanol kita pakai feedstock-nya adalah dari waste-nya palm oil, tandan kosong kelapa sawit gitu ya. Nah, ini kita kerjasama dengan petani-petani di daerah. Jadi dengan seperti itu tadi lapisan masyarakat yang UMKM gitu ya, yang kita sebut mungkin informal sektor gitu, itu juga bisa kita gandeng juga. Jadi sama-sama mereka ikut nih gitu ke dalam supply chain kita. Jadi mereka nggak bergerak sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi ini mungkin teman-teman sering dengar ya, yang ada pengumpulan minyak jelantah gitu kan. Nah itu kan juga kita melibatkan UMKM dalam pengumpulannya. Jadi ada pengepul di tiap RT gitu kan, di tiap RW, mungkin nanti ke kecamatan gitu ya, sampai satu kota. Ini yang harapannya juga bisa terlibat nih masuk ke dalam supply chain kita untuk memproduksi fuel dari UCO, used cooking oil. Iya, ini juga kita di Pertamina kita lagi coba develop beberapa bisnis model yang kita mau make sure bahwa UMKM ini juga bisa terlibat gitu kan. Tapi mungkin dari sisi pemerintah perlu juga ada more encouragement dan juga beberapa mungkin insentif gitu ya. Gimana caranya ini UMKM bisa masuk ke dalam supply chain-nya mungkin di industri-industri besar sehingga mereka nggak bergerak sendiri gitu. Karena mereka juga perlu support gitu kan dari sisi mungkin insentif atau financial support ataupun juga tadi Alfa menyampaikan dari sisi capabilities ya, knowledge. Ini teman-teman UMKM harus dikasih sharing juga gitu. Apa sih pentingnya gitu kan, mereka bisnisnya jangan yang di fosil lagi gitu. Mereka masuk dong, ayo ikutan kita gitu ke dalam bisnis yang lebih sustainable gitu. Jadi itu sih. Ya, dan kayaknya menarik juga Mbak, karena mungkin UMKM itu perlu dibantu, tapi bisa juga dibantunya dari mungkin perusahaan yang lebih besar gitu. Tadi contoh Pertamina menggiring UMKM. Kita menggandeng selain itu mungkin dari pemerintah dan juga, lain-lain gitu. Dan mungkin masuk ke yang terakhir tadi mungkin buat Alvar ya. Kira-kira tadi juga udah menyampaikan tadi ada beberapa keywords seperti according to national circumstances gitu. Dan ini kayak menarik juga karena tadi B20 ini kan terlibat misalnya banyak negara gitu kan. Banyak negara itu terlibat. Nah, pentingnya local culture dan mempertimbangkan keadaan di dalam masing-masing negara tuh gimana sih kira-kira? Itu sangat penting sih. Dan gue rasa memang masing-masing punya timeline sendiri ya. Dimana resource-nya juga beda. Yang pertama dari segi resource. Misalkan di Indonesia kita punya banyak renewable energy potential. Tapi misalkan di negara lain yang belum punya, bagaimana caranya dia mengadres decarbonizing power sector atau kayak energy sector. Berarti kan beda kan timeline-nya. Dan kita misalkan di negara kepulauan, di negara yang tropis, di negara yang blessed with sun, wind, kita masih bisa gitu kan, masih banyak potensi. Tapi kalau di negara-negara yang belum tentu punya, bagaimana gitu. Dan teknologinya juga, mix of teknologinya juga berbeda gitu kan. Jadi itu yang pertama dari segi resources. Yang kedua dari segi financing capability. Jadi bagaimana mereka mau finance transisi ini kan butuh pengganti infrastruktur, butuh reskilling yang perlu uang juga, perlu banyak hal lah dalam segi financing. Sumbernya dari mana gitu kan. Jadi perlu juga develop countries membantu negara-negara yang berkembang untuk bertransisi tadi gitu. Itu yang nomor 2. Ketiga dari segi orang-orangnya juga beda awareness-nya. Jadi bagaimana misalkan kalau di negara-negara yang berkembang mungkin yang develop mungkin dibandingkan dengan negara-negara yang developing mungkin masih ada gap dari segi awareness. Jadi itu juga perlu di close dulu gapnya. Jadi memang nggak ada solusi yang pas buat semua negara, tapi memang setiap negara itu memang punya karakteristiknya masing-masing. Jadi juga memang perlu diperhatikan juga limitasi dan kelebihan dari masing-masing negara. Ya, kayaknya itu ya. Tadi sebagai sampaikan nama Alvar, developed countries tuh memang di-urge untuk membantu developing countries ya. Itu mungkin selain jadi fokus di G20 juga, mungkin di konferensi lain seperti COP dan lain-lain tuh udah di-address juga kan. Itu sangat dibahas karena
kalau kita lihat ya developed countries yang paling banyak mengemisikan. emisi. Tapi yang merasakan dampaknya malah yang Ya mau bayar siapa itu Iya. memang hot topik kan. Iya, hot topic. Kenapa jadi lu yang emisi, kenapa gue yang bayar gitu kan. Padahal bisa jadi jomplang, emisinya gede di Indonesia tapi kecilin, tapi misalkan yang punya gasnya misalkan dari luar negeri, ini gimana caranya menyelesaikan itu juga ribet gitu, makanya iya itu penting banget, kompleks sih ya. Mungkin itu teman-teman sedikit ulasan mengenai B20 policy paper. Nanti sekali lagi kita akan taruh di dalam link ya teman-teman. Tapi mungkin satu lagi mungkin buat Bagia ya, ini menarik. What's next nih for B20? What's next? Iya nih. Jadi setelah kita menghasilkan paper ini gitu ya. Nah, tahun ini kan sebenarnya hostnya dari India. Nah, kebetulan memang tadi saya sampaikan ya, di dalam G20 atau B20 ini kita sistemnya adalah troika. Jadi yang tahun lalu hosting, tahun ini sama yang tahun depan itu pasti akan heavily involved masih ya. Nah, jadi Dirut Pertamina juga Bu Nike masih join nih sebagai co-chair di dalam tahun ini. Jadi untuk yang B20 India ini kita join di dalam Task Force Energy, Climate Change, and Resource Efficiency. Gitu. Ganti nama itu yang berbeda? Ganti nama. Karena memang biasanya tiap tahun itu host country-nya itu mereka bisa menyelipkan agenda lah ya. Apa sih priority-nya mereka gitu kan. Jadi mereka biasanya put beberapa agenda gitu. Nah, jadi memang ada beberapa perbedaan dari tahun lalu ya, ada yang mereka tambah, mereka punya task force baru yang dedicated untuk innovation R&D karena India mungkin strong point-nya juga di sana gitu, mereka pengen dorong lebih kencang mungkin untuk teknologi gitu kan, inovasi. Jadi it's a good start juga, bagus mereka bikin itu dedicated. Terus kalau dari sisi task force yang energinya mereka juga put lebih broad sebenarnya scope-nya. Jadi kita tadi kita bahas ya udah ya terkait yang TF tahun lalu nih yang Indonesia, tahun ini itu mereka put emphasize juga di resource efficiency. Tadi kita berbicara masalah efficiency gitu kan, masalah gimana sih kita menggunakan waste utilization untuk kita juga bisa mendorong sirkular ekonomi gitu kan dengan seluruh lapisan masyarakat. Itu juga mereka put emphasize di tahun ini. Yang ketiga, mereka juga karena ada title-nya tambah climate change gitu ya, mereka juga put emphasize untuk adaptasi climate change. Iya, jadi karena ini juga kayaknya efek dari COP27 kan kita bahas ada juga kayak loss and damage gitu kan. Nah, jadi yang tahun ini juga mereka put highlight di dalam adaptasi climate change gitu. Gimana caranya, kebijakan apa sih gitu yang dibutuhkan sehingga mungkin pelaku usaha ini juga bisa beradaptasi dari sisi bisnis model gitu kan, mungkin nyari feedstock yang lain, yang tanaman-tanaman yang tahan kekeringan gitu kan, dan gimana mereka adaptasi dengan physical risk-nya gitu kan. Aset-asetnya seperti apa, infrastrukturnya seperti apa, ini yang lagi dibahas juga sebenarnya saat ini. Jadi kita mau make sure ya sebenarnya dari policy yang kita hasilkan tahun lalu itu bisa continue, at least priority-priority-nya itu bisa dibawa lagi, karena kita melihat Indonesia dan India ya kita masih GDP di bawah 5.000 gitu ya, kita masih developing countries, jadi I think kita punya priority yang sama gitu kan, tapi mungkin mereka put lebih luas lah ya scope-nya gitu. Jadi kita masih coba sama-sama mengawal lagi untuk tahun ini. Jadi nanti kita bahas lagi ya kalau udah selesai di akhir tahun. Mungkin nanti ada episode selanjutnya ya, setelah selesai bukunya. Terus tahun berapa bulan lagi ya? review akhir tahun. I think ya itu menarik, dan I think that's the beauty atau the art of ya G20 ini. B20 ya setiap tahun tuh ya karena ini melibatkan seluruh dunia ya pasti akan berkembang gitu kan. Kita belajar dari tahun lalu, kita akan berkembang dan kita mencobalah untuk bagaimana sih ya do what's best untuk semua gitu. Nah mungkin itu teman-teman ulasan kita untuk B20. Jangan pergi dulu, kita akan kembali lagi satu sesi lagi buat nanti kita ada beberapa closing dari Alvar sama lagi. Kembali lagi di sekitar kita bersama Bagia dan Alvar. Tadi mungkin kita udah dengar mengenai B20 policy paper, apa sih pentingnya, poin-poin pentingnya ada apa aja sih, dan gimana sih nanti ke depannya itu ini akan bisa berkembang gitu menjadi aksi nyata. Mungkin kita sebenarnya pengen dengar dari praktisnya langsung dari Bagia sama Alvar. Apa sih dalam pandangan sudut pandang Bagia dan Alvar, gimana sih untuk khususnya mungkin untuk anak-anak muda ya, what's next nih untuk atau apa sih yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda?
Afat dulu mungkin lebih muda. Boleh. Kalau dari gue sih cuma satu ya, bahwa ini pembelajaran gue juga selama ikut B20 berpartisipasi di sini, bahwa ya kita nggak bisa shy away from policy. Yeah. Karena policy adalah salah satu ujung tombak dari semua solusi dunia. Karena ujung-ujungnya semua yang kita lakukan pasti diatur oleh policy. Yes. Dan policy itu bisa jadi limit, bisa juga pendorong. Yeah. Jadi dua angle tersebut yang menyebabkan ya semua yang kita lakukan itu pasti di-shape oleh policy. Bisnis, individu, dan lain-lain. Jadi teman-teman semua yang terutama yang berkecimpung di dunia sustainability harus juga paham, mengerti, dan mudah-mudahan bisa menginfluence policy. Yeah. Itu sih, mungkin dari saya itu aja. Mungkin nambahin yang Alvar ya, karena saya lebih tua, jadi yang lebih dari point of yang lebih muda dulu. Ya, sebenarnya I 100% agree ya sama yang Alvar sampaikan, kebijakan itu penting banget. Cuman mungkin aku mau nambahin lagi dari sisi apa sih yang bisa dilakukan teman-teman gitu kan. Mungkin kan nggak semua teman-teman terlibat ya di dalam proses pembentukan kebijakan gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman bisa nih memonitor gitu kan dan memantau sebenarnya kebijakan yang diput gitu ya oleh G20, B20 dan 2020 itu apakah diimplementasikan gitu kan oleh negara, apakah Indonesia tuh udah sesuai nggak sih kebijakannya sama yang dilakukannya gitu kan. Kadang-kadang kan yang diput di peraturan apa, yang dilakukan apa. Nah jadi teman-teman anak-anak muda nih kita perlu nih fungsi monitoring dan advocacy gitu. Kita memantau gitu kan, mungkin ke pemerintah gitu, apa sih kebijakannya yang udah ada tapi kok nggak jalan-jalan gitu. Karena kan banyak banget nih, terutama mungkin bagi pelaku industri ya, kita sering lihat kita mau gerak tapi kok susah banget gitu ya. Ada kebijakan payungnya tapi secara detail-detail bawahnya kok rasanya belum ada. Jadi hal-hal ini yang aku rasa juga penting karena kita bikin kebijakan-kebijakan tapi kita harus lihat juga nih impact-nya apa gitu kan, siapa yang monitor gitu. Nah ini mungkin peran kita di sini gitu ya, dari outsider, dari luar gitu ya, karena kita nggak ikut dalam proses kebijakannya. Misalnya kita memonitor, kita lihat dan kita kritisi, kita advocacy gitu, kita bisa ke pelaku usahanya atau mungkin ke pemerintah. Saya rasa bisa berbagai channel gitu ya, karena kan ada beberapa komunitas juga nih yang suka ada diskusi dengan mungkin pemerintah melalui webinar, seminar, whatever it is. Ada banyak platformnya. Bahkan teman-teman juga bisa raising awareness gitu kan, pentingnya apa sih kebijakan A, B, C, D gitu kan, melalui sosial media atau hal-hal platform lain gitu kan. Jadi itu mungkin peran pentingnya juga nih dari teman-teman generasi muda sekarang gitu. Kita perlu lebih kritis melihat kebijakan yang udah ada, apakah udah diimplementasikan, apakah sudah dilakukan gitu. Ini yang penting karena kenapa? Karena 2050 itu tuh kayak bentar lagi gitu as a milestone kita. Dan ya big chance gitu ya, kita nih anak muda masih ada loh 2050, punya anak loh di situ loh, ada anak kita gitu kan, ada cucu kita. Jadi itu akan sangat-sangat impactful gitu kebijakan yang sekarang udah ada gitu kan, dan ke depannya itu akan sangat mempengaruhi hidup kita gitu. Bukan cuma dari level-level negara ya, tapi kita gitu as a praktisi dengan anak-anak kita, kehidupan kita tuh akan sangat dipengaruhi. Makanya tadi mungkin fungsi monitoring dan advokasi juga penting ya bagi teman-teman juga. Iya, bukan hanya orang-orang yang terlibat langsung ya, Betul. tapi yang dari luar pun juga bisa ikut memonitor loh, melihat. Dan itu mungkin pentingnya anak-anak muda. Jadi ya tetap semangat membaca 100 halaman teman-teman. Ya, tetap Jadi semangat. kalau dari Raung yang paling muda gimana? Yang paling muda. Oh iya, gue paling muda ya. Ya. Apakah teman-teman semua udah terlibat dan udah semangat dalam memonitor, melihat? Mungkin menarik ya. Itu sebenarnya kalau dari gue sih ngelihatnya, of course ya policy is the main driver ya. Yeah. Dan anak muda mungkin kalau kita lihat di kasus SRE, kalau SRE anak-anak muda udah mulai aware. Iya. Cuman tinggal kita gerakan lagi gimana sih bisa awareness itu menjadi ya next step-nya nih apa nih? Next step-nya itu mungkin di sisi advokasinya. Yeah. Kayak gimana sih mereka bisa betul-betul mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, mungkin para program-program yang dijalankan gitu kan. Yeah. Tapi ya tentunya ya bukan hanya mengkritisi karena anak-anak muda, tapi juga kita terlibat langsung langsung. Ini sebenarnya yang paling penting kolaborasi gitu kan. Yeah. Jadi bukan kita selalu menyerang, tapi kita juga membantu gitu. Yeah. Gimana sih kita menggerakkan
base-nya anak muda ini, dan itu sebenarnya tujuannya Seri sih. Iya. Gimana kitanya Udah ada kerjasama kan dengan Pertamina Udah, ya, udah collaborative action ya ada kita. beberapa collaboration juga dengan Pertamina, dan mudah-mudahan ya bisa terus Berlanjut ya tentunya dengan teman-teman lain juga ya, kita bisa perluas lagi kerjasamanya dengan generasi muda, Iya. dengan pelaku usaha, dengan pemerintah. Jadi ya it's all collaborative action lah, karena we need all hands on deck ya buat transisi energi. Betul. Jadi ya emang one goal in mind, dan ya udah Yes. kita kolaborasi bareng-bareng. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you. Thank you, Raul, Papa. Thank you, Gi. Thank you. Thank you, teman-teman.